Udah mulai kan ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam pres warahmatullahi wabarakatuh. pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan standar laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah informasi yang menyajikan laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, dan cash flow perusahaan pada waktu tertentu. Di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Pertama ada laporan neraca, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan laba perubahan modal, keempat laporan arus kas atau pos luar biasa. Yang pertama ada laporan neraca. Apa itu laporan neraca? Laporan neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai akses kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan dan modal pada waktu tertentu. Ada unsur laporan neraca. Yang pertama ada aktiva. Aktiva adalah kekayaan atau aset perusahaan yang berhasil dikumpulkan. Aset inilah yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan di masa selanjutnya. Yang kedua ada pasiva. Pasiva adalah kewajiban perusahaan di dalamnya terkait dengan tanggung jawab pembayaran perusahaan terhadap pihak yang lain. Yang tergolong pasiva adalah hutang perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga ada modal. Unsur laporan neraca selanjutnya yaitu modal, baik modal yang dimaksudkan sebagai aset pembiayaan maupun produk yang dijadikan dasar operasi bisnis. Pencatatan laporan terkait ini biasanya berisi tentang relevansi modal di akhir periode, baik yang dilakukan di akhir bulan maupun akhir tahun. Yang kedua ada laporan laba rugi. Jenis laporan laba rugi terbagi menjadi dua, yaitu laporan single step dan multi step. Laporan single step merupakan langkah tunggal yang hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Sedangkan laporan laba rugi multi step yaitu step atau multilangkah akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun yang lebih relevan, lebih mendetail dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Yang ketiga ada laporan laba perubahan modal. Di dalam laporan laba perubahan modal ada bentuk laporan perubahan modal. Yang pertama ada laporan perusahaan modal perusahaan perseorangan. Pemilik perusahaan perseorangan adalah para individu tertentu. Tambahan modal diperoleh dari laba bersih yang dapat diperoleh tambahan suatu modal pemilik. Yang kedua adalah laporan perubahan modal perusahaan persekutuan. Pemilik perusahaan persekutuan yakni terdiri dari dua orang atau lebih. Pada dasarnya, bentuk laporan perubahan modal perusahaan persekutuan tidak berbeda dengan suatu laporan perubahan modal perusahaan perseorangan. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal perusahaan perseroan. Pemilikan dalam perusahaan perseroan ditandai dengan adanya pemilik saham. Laba perusahaan perseroan dapat dilakukan menjadi beberapa di antaranya dividen, yaitu suatu laba yang dibagikan kepada para pemegang saham, atau laba yang ditahan, yaitu suatu laba yang tidak dibagi. Yang keempat ada laporan arus kas atau pos luar biasa. Di dalam laporan arus kas atau pos luar biasa ini terdapat beberapa komponen laporannya, yaitu pertama ada arus kegiatan operasi. Arus kegiatan operasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya, arus kas yang
Arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar atau non-lancar, maupun lancar. Yang kedua ada kegiatan investasi. Saya ulang. Tadi kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan sendiri, misalnya transaksi itu berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Sedangkan kegiatan investasi merupakan arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya arus kas itu yang mempengaruhi investasi dalam aset non lancar maupun lancar. Yang ketiga ada metode. Metode ini dibagi dua, ada metode tidak langsung maupun langsung. Metode langsung disusun dengan 3 elemen, yaitu kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas, setelah itu elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Sedangkan metode langsung, penyusunan laporan arus kas dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Selanjutnya ada tahapan penyusunan laporan keuangan. Yang pertama ada neraca saldo. Neraca saldo merupakan tahap awal untuk membuat jurnal penyesuaian dalam neraca lajur. Laporan ini berisi daftar rekening buku besar dengan saldo debit atau kredit yang disusun sebelumnya adanya jurnal penyesuaian. Yang kedua ada jurnal penyesuaian. Jika masih ada transaksi yang belum tercatat atau masih tidak sesuai dengan akhir periode, Anda harus mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga ada neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet. Dengan membuat neraca lajur, Anda dapat lebih mudah melakukan penyusunan laporan keuangan yang dimulai dari neraca saldo dan disesuaikan dengan cara yang diperoleh dengan jurnal penyesuaian. Yang keempat ada laporan keuangan. Laporan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, serta laporan lainnya. Laporan ini dapat disusun langsung pada neraca lajur, karena di dalamnya telah dipisahkan saldo yang dilaporkan dalam neraca atau laporan laba rugi. Yang kelima ada jurnal penutupan. Setelah rekening dalam buku besar telah disesuaikan, kini saatnya Anda membuat jurnal penutup untuk menutup rekening nominal sementara ke rekening laba rugi dan memindahkan saldo laba rugi ke rekening laba tidak dibagi. Yang terakhir ada neraca saldo setelah penutupan. Untuk mengecek perkembangan saldo debit dan kredit rekening yang masih terbuka, Anda harus membuat neraca saldo setelah penutupan yang berisi rekening-rekening nyata, bukan nominal yang sudah ditutup. Jadi, akun yang dimasukkan ke dalam neraca saldo adalah akun yang real atau nyata. Yang terakhir ada contoh-contoh standar laporan keuangan. Pertama ada PESAK atau IFRS. PESAK atau IFRS merupakan nama lain dari SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2012 lalu. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, akuntansi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun. Yang kedua ada SAK atau etap. SAK atau etap digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Etap merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba rugi, konversitif,
penilaian atau aset tetap. Yang ketiga ada Pesak Syariah. Pesak Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada SAP. SAP telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat dan laporan keuangan laporan pemerintahan daerah. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengenalan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.